Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga suara ini hadir menemani hari yang damai dan menyejukkan hati sahabat semua, dimanapun berada. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa satu persatu sahabat setia yang sudah bergabung bersama kami di channel ini. Bagaimana kabarnya pagi, siang, atau malam ini? Semoga sehat, semangat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau sahabat tidak keberatan, yuk coba tuliskan di kolom komentar. Dari mana asal sahabat? Apakah dari kota besar, pedesaan yang asri, atau mungkin dari luar negeri? Usia sahabat saat ini berapa tahun? Ya? Sudah kepala 6, 7, atau bahkan 8? Dan bagaimana kondisi kesehatannya akhir-akhir ini? Apakah sedang fit, sedang dalam masa pemulihan, atau sedang menjaga kesehatan dengan lebih serius? Jangan sungkan berbagi cerita, karena dari komentar sahabat, kami bisa merasa lebih dekat, lebih mengenal, dan tentu saja bisa menyiapkan konten-konten yang benar-benar bermanfaat dan sesuai kebutuhan sahabat semua. Sahabat yang terkasih, memasuki usia lanjut memang penuh warna. Ada yang semakin menikmati waktu bersama cucu, ada yang mulai rajin berjalan kaki pagi hari, dan tak sedikit juga yang sedang berjuang mengelola tekanan darah, gula darah, nyeri sendi, atau gangguan tidur. Apapun itu, ketahuilah bahwa sahabat tidak sendiri. Di sini, kami hadir bukan hanya sebagai penyampai informasi. Kami ingin menjadi teman perjalanan sehat sahabat. Teman yang setia mengingatkan, menyemangati, dan membagikan hal-hal sederhana yang berdampak besar untuk kehidupan sehari-hari sahabat lansia. Sebelum kita membahas isi utama video ini, izinkan saya mengucapkan doa terbaik untuk sahabat semua. Semoga sahabat channel Lansia Sehat senantiasa diberikan kesehatan yang stabil, pikiran yang tenang, hati yang lapang, dan tentu saja umur yang penuh berkah. Bagi sahabat yang sedang sakit, kami doakan lekas pulih dan kembali bugar. Bagi sahabat yang sehat, semoga bisa mempertahankannya dan bahkan menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar. Kami sangat memahami bahwa di usia lanjut, menjaga kesehatan bukan hal yang bisa dianggap sepele. Bahkan makanan yang sederhana pun bisa berdampak besar pada kondisi tubuh. Ada makanan yang membantu meringankan beban pencernaan, ada juga yang malah memperparah kondisi. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas satu buah yang sangat akrab di dapur, di pasar, bahkan di halaman rumah kita. Buah yang manis, lembut, dan sering dianggap sepele, padahal menyimpan segudang manfaat, terutama bagi sahabat lansia. Sudah bisa tebak? Ya, pepaya. Mungkin sebagian dari sahabat sudah menjadikan pepaya sebagai buah sehari-hari. Mungkin juga ada yang belum terlalu menyadari apa saja manfaat tersembunyi di balik warnanya yang cerah dan rasanya yang lembut. Tahukah sahabat, bahwa pepaya tidak hanya membantu melancarkan buang air besar? Ternyata, pepaya juga punya efek luar biasa untuk menjaga daya tahan tubuh, melindungi jantung, menyehatkan mata, dan bahkan membantu memperlambat proses penuaan alami yang seringkali tidak bisa kita hindari. Tapi tentu, pembahasan ini tidak akan kita selesaikan dalam satu tarikan napas. Kita akan bahas satu demi satu, dengan bahasa yang ringan, logis, dan berdasarkan fakta, agar mudah dipahami, diingat, dan bisa langsung sahabat praktikan setelah menonton video ini. Jadi, jangan kemana-mana, ya. Pastikan sahabat duduk santai, siapkan secangkir air hangat, mungkin juga sepotong buah favorit, dan dengarkan baik-baik setiap bagian video ini. Oh ya, sebelum kita lanjut ke bab selanjutnya, boleh dong kami tahu juga, apakah sahabat sudah rutin mengonsumsi pepaya? Biasanya diolah seperti apa? Ada pengalaman menarik atau perubahan kondisi tubuh setelah makan pepaya secara teratur? Silakan tulis di kolom komentar. Komentar sahabat bukan hanya menyenangkan bagi kami, tapi juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat lansia lainnya yang membaca. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan informasi penting lain tentang pola hidup sehat di usia emas ini. Baik, sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita berbincang hangat di awal ini, di bab berikutnya kita akan mengenal lebih dekat buah pepaya. Bukan sekadar dari segi rasa atau bentuk, tapi juga sejarah dan bagaimana buah ini bisa menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk sahabat yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah tadi kita membuka obrolan dengan salam hangat dan doa untuk kesehatan sahabat semua, sekarang saatnya kita mulai menyelami lebih dalam buah yang menjadi bintang utama kita hari ini, pepaya. Sahabat pasti tidak asing lagi dengan buah ini. Warnanya oranye cerah, dagingnya lembut, dan aromanya khas. Di banyak rumah tangga Indonesia,
Pepaya sering hadir sebagai buah pencuci mulut, camilan sore, bahkan campuran dalam rujak atau jus. Tapi, pernahkah sahabat bertanya, dari mana sebenarnya pepaya berasal? Kenapa buah ini begitu populer di Indonesia? Dan apa yang membuatnya spesial, terutama bagi sahabat lansia? Mari kita mulai dari asal-usulnya. Pembibitan asal-usul pepaya. Pepaya, nama latinnya, Carica papaya, bukanlah buah asli Indonesia. Asalnya dari wilayah tropis di Amerika Tengah dan Selatan, khususnya daerah Meksiko bagian selatan serta negara-negara Amerika Latin seperti Panama dan Venezuela. Pepaya menyebar ke berbagai belahan dunia lewat jalur perdagangan laut sejak abad ke-16. Tanaman ini kemudian dibawa oleh para penjelajah Spanyol dan Portugis ke Asia, termasuk ke Nusantara yang saat itu merupakan wilayah perdagangan penting. Tak butuh waktu lama bagi pepaya untuk betah tumbuh di tanah air kita. Iklim tropis, curah hujan yang cukup, dan tanah yang subur menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat tumbuh terbaik bagi pepaya. Bahkan kini, pepaya bisa tumbuh di halaman rumah, kebun desa, hingga lahan pertanian di pinggiran kota. Dari Sabang sampai Merauke, hampir semua daerah bisa menanam pepaya tanpa banyak perawatan. Buah ini bisa dipetik dalam waktu 6-9 bulan setelah ditanam, dan terus berbuah hingga bertahun-tahun. Herba pepaya dalam budaya dan kehidupan sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat. Menariknya, pepaya bukan hanya dikenal sebagai buah untuk dimakan. Di berbagai daerah di Indonesia, bagian-bagian lain dari pepaya juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Daun pepaya dijadikan lalapan, campuran sayur, hingga obat tradisional untuk menurunkan demam atau meningkatkan nafsu makan. Biji pepaya yang kecil dan hitam itu juga mengandung senyawa alami yang bersifat antibakteri dan antiparasit. Bahkan getah pepaya yang lengket, dulu digunakan secara tradisional untuk melembutkan daging atau mengobati luka ringan di kulit. Dengan segala manfaat itu, pepaya benar-benar dikenal sebagai tanaman multifungsi, bukan sekadar buah pencuci mulut. Namun dari semua manfaat tersebut, yang paling menarik tentu adalah kandungan gizi buahnya, yang ternyata sangat cocok untuk kebutuhan tubuh sahabat lansia. Tapi sebelum kita membahas kandungan gizinya secara rinci di bab berikutnya, yuk kita lihat mengapa pepaya disebut sebagai superfood tropis, terutama bila dibandingkan dengan buah lain. Melon mengapa pepaya layak disebut superfood? Istilah superfood atau makanan super diberikan pada makanan yang punya kandungan nutrisi tinggi dan beragam manfaat untuk kesehatan, terutama bila dikonsumsi secara rutin dalam pola makan seimbang. Nah, pepaya masuk dalam kategori ini karena kandungan vitaminnya lengkap, mulai dari vitamin A, B, C, hingga E. Mengandung enzim alami, salah satunya papain, yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Rendah kalori, tapi kaya antioksidan. Cocok untuk sahabat yang ingin menjaga berat badan dan melindungi tubuh dari radikal bebas. Mudah dicerna dan lembut untuk lambung. Ini penting sekali bagi sahabat lansia yang kadang sensitif terhadap makanan keras atau berserat kasar. Jika dibandingkan dengan buah-buahan lain yang mahal atau sulit didapat, pepaya adalah pilihan yang praktis, murah, dan mudah diakses. Sahabat tak perlu jauh-jauh ke supermarket besar atau merogoh kantong dalam-dalam. Pepaya bisa didapatkan di tukang sayur keliling, pasar tradisional, atau bahkan dipetik langsung dari pohon di belakang rumah. Bayangkan, betapa beruntungnya kita di Indonesia, memiliki buah yang begitu bernutrisi, tersedia melimpah, dan bisa dikonsumsi oleh hampir semua golongan usia, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga sahabat lansia seperti Anda. Daun terbang di bawah angin pepaya dan lansia, hubungan yang saling menguntungkan. Ada alasan kuat mengapa pepaya sering disarankan oleh ahli gizi untuk dikonsumsi rutin oleh lansia. Selain karena rasanya yang manis dan teksturnya yang mudah dikunyah, pepaya juga tidak mengandung kolesterol jahat, tidak memicu lonjakan gula darah secara ekstrim, asal dikonsumsi dalam porsi wajar, serta membantu berbagai sistem tubuh yang mulai menurun seiring bertambahnya usia. Pencernaan lebih lancar, daya tahan tubuh lebih kuat, tekanan darah lebih stabil, dan mata tetap sehat. Itu hanya sebagian kecil dari manfaat yang akan kita kupas dalam bab-bab berikutnya. Dan yang lebih menarik, tidak sedikit sahabat lansia yang melaporkan merasa lebih ringan, segar, bahkan tidur lebih nyenyak setelah rutin mengonsumsi pepaya setiap hari. Jadi mulai sekarang, jangan lagi anggap pepaya sebagai buah biasa. Karena di balik kesederhanaannya, tersembunyi potensi luar biasa untuk mendampingi usia senja sahabat agar tetap aktif dan berkualitas. Matahari berwajah penutup bab 2. Saatnya mengenal kandungan gizi pepaya. Sahabat channel Lansia Sehat.
Setelah kita mengetahui sejarah dan keberadaan pepaya yang sangat dekat dengan kehidupan kita, kini saatnya kita menyelami apa saja kandungan dalam buah ini yang membuatnya begitu istimewa bagi sahabat yang sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Pada bab berikutnya, kita akan membahas tuntas vitamin, mineral, dan enzim penting yang terkandung dalam pepaya, serta bagaimana masing-masing komponen itu berperan menjaga tubuh sahabat tetap bugar dan berenergi. Bersiaplah untuk lebih mengenal tubuh kita, dan bagaimana pepaya bisa menjadi bagian dari perawatan harian alami tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Jadi, tetap bersama kami di channel Lansia Sehat. Kandungan gizi pepaya yang ramah untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Setelah kita mengenal pepaya lebih dekat di bab sebelumnya, mulai dari asal-usulnya, sejarah penyebarannya, hingga alasan mengapa buah ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, kini saatnya kita membedah lebih dalam. Apa saja kandungan yang membuat pepaya begitu menyehatkan, khususnya untuk tubuh yang sudah menapaki usia emas. Di usia lanjut, tubuh mengalami banyak perubahan alami. Fungsi organ-organ tubuh tidak sekuat saat muda. Sistem pencernaan melambat, metabolisme menurun, daya tahan tubuh melemah, dan berbagai penyakit seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes, serta nyeri sendi lebih mudah datang. Oleh karena itu, pemilihan makanan harus dilakukan dengan bijak dan penuh perhatian. Pepaya, dengan segala kesederhanaannya, ternyata menyimpan beragam zat gizi penting yang sangat dibutuhkan oleh tubuh sahabat lansia. Mari kita bahas satu persatu. Jeruk 1. Vitamin C, perisai kekebalan tubuh. Satu porsi pepaya ukuran sedang, sekitar 150 gram, dapat mengandung lebih dari 100% kebutuhan harian vitamin C. Ini sangat penting bagi sahabat lansia karena vitamin C adalah garda terdepan dalam menjaga sistem imun tubuh. Di usia lanjut, tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi, baik itu flu biasa, batuk, hingga infeksi saluran pernapasan. Vitamin C membantu meningkatkan produksi sel darah putih dan memperkuat sistem pertahanan tubuh dari dalam. Tak hanya itu, vitamin ini juga memiliki sifat antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, zat berbahaya yang bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Bagi sahabat yang mungkin sudah mulai sering merasa lelah, mudah terserang pilek, atau merasa daya tahan tubuhnya menurun, rutin mengonsumsi pepaya bisa menjadi salah satu cara alami untuk menguatkan kembali tubuh. Wortel 2. Vitamin A dan beta-karoten, sahabat mata dan kulit. Pepaya dikenal sebagai buah yang kaya akan beta-karoten, yaitu zat pigmen oranye alami yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Sahabat tentu tahu betapa pentingnya vitamin A untuk kesehatan mata. Di usia lanjut, gangguan penglihatan seperti rabun jauh, katarak, atau bahkan degenerasi makula makin sering terjadi. Dengan mengonsumsi pepaya secara rutin, sahabat memberikan bahan bakar alami bagi mata agar tetap sehat, jernih, dan tajam dalam melihat. Selain itu, beta-karoten juga membantu memperbaiki sel-sel kulit yang rusak akibat paparan matahari atau penuaan alami. Maka tidak heran jika kulit lansia yang rajin makan pepaya terlihat lebih segar dan tidak terlalu kering. Bisep kekar 3. Vitamin E, pelindung sel dari penuaan dini. Vitamin E adalah vitamin yang bersifat antioksidan kuat. Fungsinya adalah melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas serta memperlambat proses penuaan. Pada lansia, kebutuhan antioksidan meningkat karena tubuh tidak lagi memproduksi sistem pelindung sel sekuat masa muda. Kabar baiknya, pepaya mengandung vitamin E alami yang membantu menjaga kesehatan kulit, mencegah kerutan, serta memperbaiki jaringan tubuh yang mulai menua. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa kombinasi vitamin C, E, dan beta-karoten dalam pepaya bekerja saling mendukung untuk memperlambat proses degeneratif pada tubuh. 4. Enzim papain, pendukung pencernaan sehat. Salah satu kandungan paling khas dari pepaya adalah enzim papain. Enzim ini membantu memecah protein dalam makanan sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Bagi sahabat lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan seperti perut kembung, sulit bab, atau cepat kenyang, papain bisa menjadi penyelamat alami. Sistem pencernaan yang sehat bukan hanya tentang kenyamanan perut. Ini juga berdampak langsung pada penyerapan gizi dan kestabilan gula darah serta kolesterol. Pepaya dapat membantu membersihkan sisa makanan yang tertahan di usus, memperlancar buang air besar, dan mengurangi risiko sembelit kronis yang sering dialami para lansia. Hati berdebar 5. Serat, pelindung jantung dan pengontrol gula darah. Pepaya mengandung serat larut dan tidak larut. Serat larut membantu mengikat kolesterol dalam darah dan membuangnya melalui kotoran. Serat tidak larut membantu pergerakan usus agar tetap lancar.
Kombinasi keduanya menjadikan pepaya sebagai buah yang sangat baik untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, menstabilkan kadar gula darah, meningkatkan kesehatan usus besar. Bagi sahabat yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau diabetes tipe 2, pepaya adalah teman baik yang sebaiknya hadir secara rutin dalam pola makan harian. Timbangan 26. Kalium menjaga tekanan darah tetap stabil. Kalium adalah mineral penting yang berperan menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah. Di usia lanjut, tekanan darah tinggi menjadi musuh utama karena dapat memicu komplikasi serius seperti stroke dan serangan jantung. Buah pepaya mengandung kalium dalam jumlah cukup, tanpa tambahan natrium, garam, sehingga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Ini tentu sangat penting bagi sahabat lansia yang sedang berjuang mengontrol hipertensi secara alami. Pembibitan 7. Folat dan vitamin B kompleks energi untuk otak dan saraf. Sahabat channel Lansia Sehat. Pepaya juga mengandung folat dan berbagai vitamin B seperti B1, B3, B5, dan B9. Vitamin-vitamin ini mendukung fungsi sistem saraf, membantu tubuh mengolah energi dari makanan, serta menjaga suasana hati tetap stabil. Bagi sahabat yang mulai merasa mudah lupa, sering cemas, atau mudah lelah meskipun tidak banyak beraktivitas, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin B kompleks. Dengan rutin makan pepaya, sahabat bisa membantu tubuh tetap bertenaga dan pikiran tetap jernih. Manfaat pepaya untuk pencernaan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat. Dari semua manfaat buah pepaya, salah satu yang paling dikenal luas adalah kemampuannya untuk melancarkan pencernaan. Banyak dari kita, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, mengalami masalah-masalah seputar pencernaan, mulai dari perut kembung, sulit buang air besar, sembelit, hingga rasa tidak nyaman setelah makan. Dan di tengah berbagai saran, obat, hingga ramuan, nama pepaya sering muncul sebagai solusi alami. Tapi, apa benar pepaya seampuh itu? Apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh setelah kita mengonsumsi pepaya? Mari kita bahas satu persatu, secara sederhana tapi ilmiah. Sistem pencernaan lansia, apa yang berubah? Sebelum membahas manfaat pepaya, penting bagi kita untuk memahami dulu bagaimana sistem pencernaan berubah seiring bertambahnya usia. Beberapa hal yang sering terjadi pada sahabat lansia antara lain. Otot usus melemah, sehingga gerakan mendorong makanan, peristaltik, menjadi lebih lambat. Produksi enzim pencernaan menurun, terutama enzim yang membantu mencerna protein dan lemak. Kadar asam lambung berkurang, yang menyebabkan makanan sulit terurai sempurna. Kebiasaan kurang minum air dan kurang serat memperburuk proses buang air besar. Obat-obatan tertentu, seperti penurun tekanan darah, obat nyeri sendi, dan antibiotik, juga bisa menyebabkan sembelit atau gangguan lambung. Nah, semua perubahan ini membuat sahabat lansia rentan mengalami gangguan pencernaan yang berulang. Dan disinilah peran penting pepaya dimulai. Herba enzim papain, mesin pencernaan dari alam. Pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim protease alami yang membantu memecah protein dalam makanan menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Pada orang yang sudah lanjut usia, tubuh sudah tidak memproduksi cukup enzim pencernaan seperti saat muda, sehingga makanan cenderung lebih lama dicerna, menimbulkan rasa penuh, kembung, atau bahkan nyeri lambung. Dengan adanya papain dari pepaya, proses pemecahan makanan, khususnya makanan berprotein seperti ikan, ayam, atau telur, menjadi lebih mudah. Ini membuat nutrisi lebih cepat diserap tubuh dan sisa makanan tidak menumpuk di usus. Selain papain, pepaya juga mengandung enzim chymopapain yang memiliki efek serupa dalam mempercepat pemecahan protein. Kedua enzim ini bekerja bersama, menciptakan lingkungan pencernaan yang lebih efisien. Pembibitan serat alami, kunci buang air besar yang lancar. Sahabat channel Lansia Sehat. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang mengonsumsi pepaya adalah untuk mengatasi sembelit. Dan ini bukan mitos. Pepaya mengandung serat larut dan tidak larut yang sangat baik untuk melunakkan feses dan memudahkan proses buang air besar. Serat larut bekerja dengan menyerap air di usus, membentuk gel yang membantu memperlambat pencernaan dan mengatur kadar gula darah. Serat tidak larut membantu menambah massa feses, mempercepat pergerakan sisa makanan di usus, dan memicu gerakan peristaltik. Kedua jenis serat ini sangat penting bagi lansia, karena sembelit yang berkepanjangan bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berisiko memicu wasir, ambeien, gangguan usus, bahkan tekanan darah naik saat mengejan. Dengan mengonsumsi 1 mangkuk pepaya setiap pagi atau sore, sahabat bisa membantu tubuh menyelesaikan tugas harian
pencernaan secara alami dan nyaman. Tetes air pepaya dan kandungan air tinggi. Buah pepaya juga mengandung sekitar 88% air, yang membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ini sangat penting karena banyak lansia tidak cukup minum air setiap hari. Kurangnya cairan dalam tubuh bisa menyebabkan feses menjadi keras, sulit dikeluarkan, dan membuat usus bekerja lebih keras dari seharusnya. Dengan makan pepaya, sahabat tidak hanya mendapatkan manfaat dari seratnya, tetapi juga dari kandungan airnya yang tinggi, sehingga tubuh lebih mudah menjaga keseimbangan cairan dan proses pencernaan menjadi lebih lancar. Alat makan 2 pola konsumsi pepaya untuk pencernaan optimal. Agar manfaat pepaya benar-benar terasa bagi sistem pencernaan sahabat, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Makan pepaya saat perut tidak terlalu penuh, misalnya 30 menit sebelum sarapan atau 1 jam setelah makan siang. Konsumsi dalam jumlah sedang, misalnya 150 gram, sekitar 1 mangkuk kecil, sekali makan. Pilih pepaya yang matang sempurna, dagingnya oranye cerah, teksturnya lembut, dan tidak terlalu keras atau terlalu lembek. Kombinasikan dengan air putih hangat untuk membantu memperlancar kerja usus. Konsumsi secara rutin, 3-5 kali seminggu. Dengan kebiasaan ini, sahabat akan merasakan perbedaan besar dalam kenyamanan perut, frekuensi buang air besar, serta berkurangnya perut kembung atau rasa begah setelah makan. Tanda peringatan 2 perhatian. Konsumsi berlebihan bisa mengganggu. Meski pepaya sangat baik untuk pencernaan, konsumsi berlebihan tetap perlu dihindari. Terlalu banyak makan pepaya bisa menyebabkan diare ringan, karena efek serat dan enzimnya terlalu kuat. Kembung jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan tinggi lemak. Kadar gula darah naik, walaupun indeks glikemiknya tergolong sedang, terutama jika dimakan dalam porsi besar sekaligus. Jadi, prinsipnya tetap seimbang dan rutin, bukan banyak sekaligus. Wanita, 2 testimoni lansia, bab lancar sejak makan pepaya rutin. Beberapa sahabat lansia di komunitas kami pernah membagikan cerita yang menarik. Dulu saya susah buang air besar, bisa 3 hari tidak keluar. Setelah rutin makan pepaya tiap pagi, sekarang setiap hari bisa bab tanpa ngeden. Bu Tatik, 67 tahun, Surabaya. Pepaya membantu perut saya terasa ringan. Saya juga merasa tidur lebih nyenyak, mungkin karena pencernaan jadi lebih enak. Pak Hashim, 72 tahun, Bogor. Testimoni seperti ini menguatkan bahwa solusi alami seperti pepaya bisa sangat membantu, tanpa harus selalu mengandalkan obat-obatan pencahar. Sahabat channel Lansia Sehat, pencernaan adalah dasar dari kesehatan tubuh secara keseluruhan. Bila pencernaan lancar, tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan aktivitas harian bisa dijalani dengan lebih semangat. Pepaya, sebagai buah yang sederhana, ternyata bisa menjadi sahabat setia dalam menjaga salah satu sistem paling vital dalam tubuh kita. Kini sahabat tahu bahwa di balik rasa manis dan tekstur lembutnya, pepaya menyimpan kekuatan besar untuk mengatasi sembelit, mendukung kerja enzim pencernaan, menjaga keseimbangan cairan, serta menyeimbangkan kadar gula dan kolesterol. Dan yang lebih indah, semua manfaat ini bisa sahabat dapatkan tanpa efek samping berbahaya, tanpa biaya besar, dan bisa dinikmati kapan saja. Nah, setelah mengenal manfaat pepaya untuk pencernaan, apalagi yang bisa dilakukan buah ini untuk tubuh kita? Di bab berikutnya, kita akan bahas bagaimana pepaya berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah, 2 hal penting yang juga sering menjadi tantangan di usia lanjut. Mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bersama-sama menelusuri bagaimana pepaya bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang tak kalah penting. Peran pepaya dalam menjaga kesehatan jantung dan sistem peredaran darah, 2 aspek yang menjadi perhatian utama bagi hampir semua sahabat lansia. Karena seiring bertambahnya usia, risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan penyumbatan pembuluh darah semakin meningkat. Tapi kabar baiknya, alam menyediakan jalan-jalan sederhana untuk menjaga tubuh tetap kuat, dan pepaya adalah salah satu kuncinya. Mari kita bahas perlahan dan menyeluruh, agar sahabat benar-benar memahami bagaimana buah yang lembut ini bisa melindungi salah satu organ paling vital dalam tubuh, jantung. Hati merah 2. Kenapa jantung lansia butuh perhatian khusus? Sahabat channel Lansia Sehat, saat muda, jantung kita bekerja seperti mesin yang masih gres, berdetak kuat, aliran darah lancar, dan tekanan darah stabil. Tapi memasuki usia lanjut, mulai muncul berbagai perubahan. Elastisitas pembuluh darah menurun, membuat arteri lebih kaku. Tumpukan kolesterol mulai terbentuk, menghambat aliran darah.
Tekanan darah naik, meningkatkan risiko pecahnya pembuluh darah. Otot jantung melemah, membuat tubuh mudah lelah. Faktor risiko seperti kolesterol tinggi, diabetes, kebiasaan kurang gerak, hingga stres kronis mempercepat penurunan fungsi jantung. Inilah alasan mengapa makanan berperan sangat besar. Makanan bisa menjadi racun, bisa juga menjadi obat. Dan dalam hal ini, pepaya adalah obat alami yang bekerja diam-diam tapi nyata. Hati kuning kandungan antioksidan, pelindung dinding pembuluh darah. Pepaya mengandung antioksidan kuat seperti vitamin C, vitamin E, dan beta-karoten. Ketiganya bekerja secara sinergis untuk mengurangi stres oksidatif, yaitu kondisi di mana radikal bebas merusak sel-sel tubuh, termasuk sel pembuluh darah. Saat radikal bebas merusak dinding pembuluh darah, kolesterol lebih mudah menempel dan membentuk plak. Plak inilah yang menyumbat aliran darah, memicu tekanan darah tinggi, dan meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Dengan rutin mengonsumsi pepaya, sahabat lansia membantu tubuh melawan kerusakan ini dari dalam. Dinding arteri tetap lentur, aliran darah lancar, dan tekanan darah lebih terkendali. Serat, pengatur kolesterol alami. Sahabat tentu sudah sering mendengar bahwa kolesterol tinggi adalah musuh utama jantung. Tapi tahukah sahabat, bahwa serat dalam pepaya bisa membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL? Serat larut dalam pepaya mengikat kolesterol di saluran pencernaan, lalu mengeluarkannya bersama kotoran. Ini berarti lebih sedikit kolesterol yang masuk ke dalam darah. Seiring waktu, kadar LDL menurun dan risiko penyumbatan pembuluh darah pun berkurang. Selain itu, pepaya juga tidak mengandung kolesterol sama sekali dan sangat rendah lemak jenuh, berbeda dengan makanan olahan atau hewani yang justru meningkatkan kolesterol tubuh. Kalium, mineral penyeimbang tekanan darah. Dalam satu porsi pepaya, sahabat akan mendapatkan sekitar 260 mg kalium, mineral penting yang berfungsi mengontrol tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan efek natrium, garam, dalam tubuh. Ia membantu mengendurkan pembuluh darah, sehingga darah bisa mengalir lebih lancar dan jantung tidak harus bekerja terlalu keras. Banyak penelitian menunjukkan bahwa asupan kalium yang cukup dapat menurunkan risiko tekanan darah tinggi dan melindungi jantung dari kerusakan jangka panjang. Dengan catatan, sahabat juga mengurangi konsumsi makanan asin atau berpengawet. Alat suntik gula darah stabil, jantung lebih aman. Meskipun pepaya memiliki rasa manis, indeks glikemiknya tergolong sedang. Artinya, tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis jika dikonsumsi dalam porsi wajar. Mengapa ini penting? Karena gula darah tinggi berulang bisa merusak pembuluh darah secara perlahan. Kondisi ini membuat jantung bekerja lebih berat dan mempercepat kerusakan jaringan jantung. Dengan kandungan serat dan vitamin yang baik, pepaya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan secara tidak langsung menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Homocysteine, kolesterol tersembunyi yang bisa dicegah pepaya. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah sahabat tentang homocysteine? Ini adalah senyawa di dalam darah yang jarang terdengar namanya, tapi sangat berbahaya jika kadarnya terlalu tinggi. Homocysteine bisa merusak dinding pembuluh darah dan memicu pembentukan plak seperti kolesterol. Nah, kandungan asam folat dan vitamin B kompleks dalam pepaya berfungsi untuk mengubah homocysteine menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Ini adalah manfaat luar biasa yang sering luput diperhatikan. Jadi, secara tidak langsung, pepaya ikut menjaga kebersihan pipa-pipa darah di dalam tubuh kita agar tetap bersih, elastis, dan bebas hambatan. Pelari jantung sehat, hidup lebih lama dan aktif. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita renungkan sejenak. Apa gunanya umur panjang kalau setiap hari harus bergantung pada obat-obatan jantung, kursi roda, atau tabung oksigen? Menjaga jantung bukan sekadar soal usia, tapi soal kualitas hidup. Dengan jantung yang kuat, sahabat bisa lebih mudah bergerak tanpa cepat lelah, menikmati aktivitas harian tanpa pusing atau sesak, mencegah risiko stroke mendadak, menjaga kejernihan pikiran karena aliran darah ke otak tetap lancar. Dan semua itu bisa dimulai dari pola makan sederhana, salah satunya dengan menghadirkan pepaya secara rutin dalam menu harian. Pakupin tips konsumsi pepaya untuk jantung sehat. Agar manfaat pepaya untuk jantung benar-benar maksimal, sahabat bisa mengikuti tips berikut. Konsumsi pepaya segar, bukan yang diawetkan, seperti manisan. Hindari menambahkan gula pasir, susu kental manis, atau sirup saat mengolah pepaya. Jadikan pepaya sebagai camilan sehat di antara waktu makan,
bukan sebagai makanan penutup dari makanan berat berlemak. Kombinasikan dengan pola hidup aktif, jalan kaki, peregangan ringan, dan cukup istirahat. Wanita tua testimoni lansia, tekanan darah saya lebih stabil sejak rutin makan pepaya. Dulu saya sering pusing dan tegang di bagian tengkuk. Setelah saya kurangi makanan asin dan mulai makan pepaya tiap pagi, alhamdulillah tensi lebih normal. Bahkan dokter bilang saya boleh kurangi obat. Pak Adi, 69 tahun, Bandung. Saya tidak pernah mengira pepaya bisa menurunkan kolesterol saya. Setelah 3 bulan makan pepaya dan menjaga makan, hasil lab saya lebih baik. Bu Nur, 72 tahun, Makassar. Kisah-kisah seperti ini menjadi bukti bahwa perubahan kecil bisa berdampak besar, asal dilakukan dengan konsisten dan penuh kesadaran. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan jantung tidak harus selalu dengan obat-obatan mahal. Kadang, cukup dengan mengganti camilan kita, memperbanyak buah segar seperti pepaya, dan mengatur pola makan harian, kita sudah bisa membantu jantung kita berdetak lebih ringan dan stabil. Pepaya mungkin terlihat sederhana, tapi ia adalah hadiah alam yang luar biasa. Kaya antioksidan, bersahabat dengan pembuluh darah, mendukung kestabilan tekanan darah, dan ikut serta melindungi jantung dari kerusakan diam-diam.